Pada pertemuan hari ini kita akan membahas peran puskesmas dalam pendekatan keluarga, ya, di mana ada beberapa sub yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penguatan subsistem dalam sistem kesehatan nasional, kemudian peran puskesmas dalam pembangunan kesehatan, fungsi puskesmas dalam pembangunan kesehatan, dan pelaksanaan pendekatan oleh puskesmas terhadap keluarga, ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya, langsung saja kita masuk ke sub yang pertama, yaitu penguatan subsistem dalam sistem kesehatan nasional, ya. Jadi apa itu SKN atau Sistem Kesehatan Nasional? Tentunya Bapak Ibu semua sudah tahu dan sudah memahami, ya. Sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia, ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan masih menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi, sehingga diperlukan pemantapan dan percepatan melalui Sistem Kesehatan Nasional atau SKN, ya. Jadi apa itu SKN? Ya, SKN atau Sistem Kesehatan Nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen, ya, komponen bangsa secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, ya, di mana di sana ada upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, kesediaan farmasi dan alat-alat kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari sistem kesehatan nasional? Sistem kesehatan nasional bertujuan untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah pusat, ya, pemerintah daerah, dan atau masyarakat, termasuk badan hukum, badan usaha, maupun lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, ya. Kemudian kegunaan SKN itu apa sih? Ya, jadi SKN merupakan dokumen kebijakan pengelolaan kesehatan sebagai acuan, ya, dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Dengan demikian, SKN dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan kesehatan baik oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat, termasuk badan hukum, badan usaha, maupun badan swasta. Selanjutnya, cara penyelenggaraan SKN. Ya, bagaimana sih cara penyelenggaraan sistem kesehatan nasional di Indonesia? Penyelenggaraan sistem kesehatan nasional di Indonesia merupakan upaya kesehatan yang meliputi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, ya. Adanya sumber daya dalam penyelenggaraan upaya kesehatan ditunjukkan untuk keberhasilan penyelenggaraan upaya kesehatan. Sumber daya dalam penyelenggaraan kesehatan meliputi terutama tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, perbekalan kesehatan, teknologi, dan produk teknologi yang dihasilkan. Pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih, ya. Jadi penyelenggaraan sistem kesehatan nasional dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai daerah, merata di seluruh Indonesia. Pemerintah membuat kebijakan yang dapat dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Penyelenggaraan sistem kesehatan nasional mempertimbangkan komitmen global dan komponennya secara relevan dan berpengaruh secara mendasar dan bermakna terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian subsistem upaya kesehatan nasional, ya, terdiri dari subsistem kesehatan adalah pengelolaan upaya kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, paripurna, dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan pencegahan, pengobatan, pemulihan yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Kemudian tujuan dari penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan adalah terselenggaranya upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur-unsur subsistem upaya kesehatan itu terdiri dari yang pertama adalah upaya kesehatan. Ya, jadi unsur subsistem upaya kesehatan yang pertama adalah upaya kesehatan. Upaya kesehatan yang dimaksud di sini adalah meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan baik pelayanan kesehatan konvensional, pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer, ya, melalui pendidikan, pelatihan dengan selalu menanamkan keamanan dan kualitas dan kebermanfaatan. Pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer dilaksanakan secara sinergi dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan yang diarahkan guna mengembangkan lingkup keilmuan, ya, body of knowledge, supaya sejajar dengan pelayanan kesehatan yang ada, ya. Upaya kesehatan ini juga diutamakan pada berbagai upaya yang mempunyai daya ungkit tinggi dalam mencapai dasar pengembangan kesehatan, utamanya adalah produk rentan antara lain adalah ibu, bayi, anak-anak, ya, lansia, dan masyarakat miskin, ya. Itu untuk upaya kesehatan. Kemudian yang kedua adalah fasilitas kesehatan, ya. Fasilitas kesehatan di sini maksudnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan perorangan, ya, dan atau fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sifatnya sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat kita. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, primer, pelayanan kesehatan tingkat kedua, sekunder, dan pelayanan tingkat ketiga, tersier. Ya, ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya kesehatan. Ya, sumber daya upaya kesehatan terdiri atas sumber daya manusia, fasilitas, ya, fasilitas kesehatan, pembiayaan, dan prasarana termasuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta manajemen informasi dan regulasi kesehatan yang memadai, ya, guna terselenggaranya upaya kesehatan yang optimal. Fasilitas kesehatan penyelenggaraan keseluruhan upaya kesehatan yang terdiri atas penyelenggaraan upaya kesehatan tidak langsung yang mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan langsung. Itu untuk sumber daya upaya kesehatan. Yang terakhir adalah pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan. Pelayanan kesehatan harus diberikan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah, organisasi profesi, dan atau masyarakat, ya. Jadi pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan dilakukan secara berjenjang melalui standarisasi, sertifikasi, lisensi, ya, akreditasi, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan organisasi profesi di masyarakat. Ya, itu unsur subsistem upaya kesehatan. Ya, jadi ada 4: upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya upaya kesehatan, dan pembinaan pengawasan upaya kesehatan. Selanjutnya adalah prinsip subsistem upaya kesehatan. Ya, jadi prinsip subsistem upaya kesehatan terdiri atas, ya, yang pertama adalah terpadu, berkesinambungan, dan paripurna. Jadi upaya kesehatan bagi masyarakat diselenggarakan secara terpadu, berkesinambungan, dan paripurna yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, hingga pemulihan serta rujukan
antar tingkat upaya ini, ya. Jadi harus terpadu, berkesinambungan dan paripurna. Kemudian yang kedua adalah bermutu, aman, dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi maksudnya di sini adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus berkualitas, terjamin keamanannya bagi penerima dan pemberi upaya, dapat diterima masyarakat, efektif dan sesuai, serta mampu menghadapi tantangan global dan regional. Kemudian yang ketiga adalah adil dan merata. Ya, jadi pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri dalam kondisi tertentu. Kemudian yang keempat adalah non-diskriminasi. Jadi di sini maksudnya adalah setiap penduduk harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, bukan status sosial ekonomi, dan tidak membeda-bedakan suku atau ras, budaya, agama, ya, dengan tetap memperhatikan kesetaraan dan pengutamaan ya gender serta perlindungan anak, ya. Jadi tidak ada diskriminasi atau non-diskriminasi. Dan yang kelima adalah terjangkau. Terjangkau maksudnya adalah kesediaan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang bermutu harus terjangkau oleh seluruh masyarakat. Jadi semua masyarakat dari berbagai macam lapisan harus bisa menjangkau upaya kesehatan. Dan yang keenam adalah teknologi tepat guna. Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna di sini adalah upaya kesehatan menggunakan teknologi tepat guna yang berbasis bukti. Ya. Teknologi tepat guna berbasis pada kesesuaian kebutuhan dan tidak bertentangan dengan etik dan norma agama. Ya, masih dengan teknologi tepat guna. Yang terakhir adalah bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Upaya kesehatan dilakukan secara kerjasama tim, melibatkan semua pihak ya, yang kompeten, dilakukan secara cepat dengan tepat atau presisi yang tinggi. Jadi semua bisa berkolaborasi sehingga menghasilkan sebuah kerja tim yang cepat, tepat dan presisi. Ya, itu untuk prinsip-prinsip upaya kesehatan nasional. Selanjutnya adalah penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan nasional. Jadi yang pertama adalah upaya kesehatan. Upaya kesehatan ini terdiri dari upaya kesehatan primer, usaha kesehatan sekunder, dan usaha kesehatan tersier. Ya, jadi untuk usaha kesehatan primer itu terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan. Ya, perorangan primer. Ya. Pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan sejak kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan. Penekanannya adalah pada pemberian layanan perorangan, pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan dan pencegahan, termasuk dalamnya adalah pelayanan kebugaran dan gaya hidup yang sehat, ya, healthy lifestyle. Ya, itu untuk pelayanan primer. Kemudian pelayanan primer juga ada pelayanan kesehatan masyarakat primer ya atau PKMP. Jadi pelayanan kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sarana keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah upaya kesehatan sekunder. Ya, upaya kesehatan sekunder adalah upaya kesehatan ya, rujukan selanjutnya yang terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan sekunder dan pelayanan kesehatan masyarakat sekunder. Ya, jadi pelayanan kesehatan perorangan sekunder, pelayanan kesehatan yang ya spesifik yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan primer yang meliputi rujukan khusus ya spesimen
ilmu pengetahuan serta dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk ya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan masyarakat sekunder PKMS. Itu adalah pelayanan kesehatan masyarakat sekunder menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat primer, memberikan fasilitas bentuk sarana teknologi dan sumber daya manusia kesehatan serta didukung oleh pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian yang terakhir, upaya kesehatan tersier adalah upaya kesehatan yang merujuk atau rujukan unggulan yang terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan tersier dan pelayanan kesehatan masyarakat tersier. Terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan tersier PKPT dan pelayanan kesehatan masyarakat PKMT ya. Kemudian yang terakhir, pembinaan dan pengawasan ya. Jadi pembinaan upaya kesehatan ditunjukkan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan yang harus didukung dengan standar pelayanan yang selalu dikaji dalam periode tertentu sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkebutuhan ya. Pembinaan upaya kesehatan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan organisasi profesi dan masyarakat termasuk pihak swasta. Itu untuk sistem kesehatan nasional ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, sistem kesehatan nasional itu merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa di Indonesia baik secara terpadu ya dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya baik di tingkat primer, sekunder dan tersier ya, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan bahkan oleh masyarakat ya. Selanjutnya kita masuk ke subsistem yang kedua, yaitu peran puskesmas dalam pendekatan keluarga ya. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah tahu apa itu puskesmas ya. Apalagi yang sudah bekerja di komunitas ya, yang sudah memiliki program-program terkait dengan materi yang kita bahas hari ini ya. Jadi apa yang dimaksud dengan puskesmas? Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat ya, itu kepanjangannya ya, adalah merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat UKM dan upaya kesehatan perorangan UKMP tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja puskesmas ya, bertanggung jawab atas satu wilayah administrasi pemerintahan yakni kecamatan atau bagian dari kecamatan. Itu menurut peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2014 ya. Ada yang tahu nggak kira-kira Bapak Ibu semua apa sih tujuan dari puskesmas tersebut? Pasti semua sudah tahu ya. Jadi yang seperti yang sudah kita ketahui, tujuan puskesmas adalah pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk memiliki perilaku sehat ya, meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat ya. Jadi saya ulangi, tujuan dari puskesmas adalah mewujudkan masyarakat yang pertama itu adalah memiliki perilaku sehat, meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat. Kemudian yang kedua adalah mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. Yang ketiga adalah mewujudkan masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat. Yang keempat adalah mewujudkan masyarakat memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga maupun masyarakat. Ya. Nah, selanjutnya adalah pendekatan keluarga yang dimaksud dalam pedoman
umum ini merupakan pengembangan dari kunjungan rumah oleh puskesmas dan perluasan dari upaya-upaya perawatan kesehatan masyarakat puskesmas yang meliputi beberapa upaya seperti kunjungan keluarga ya untuk mendata atau pengumpulan data profil kesehatan keluarga dan peremajaan atau update data pangkalan data yang ada di puskesmas. Kunjungan keluarga dalam rangka promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif atau pencegahan. Ya, jadi dalam kunjungan juga kita melakukan upaya-upaya promotif dan preventif. Kunjungan keluarga untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan dalam gedung dan pemanfaatan data informasi dari profil kesehatan keluarga untuk pengorganisasian atau pemberdayaan masyarakat dan manajemen. Manfaat pendekatan keluarga. Apa sih manfaat pendekatan keluarga yang harus dilakukan oleh puskesmas? Yang pertama adalah melalui kunjungan rumah. Puskesmas dapat mengenali masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat yang ada dalam satu keluarga secara menyeluruh. Ya, jadi kita tidak hanya berkutit dengan pelayanan di dalam gedung, ya, tapi juga kita tindak lanjuti ke perilaku di masyarakat, di keluarga dan di rumah pasien. Ya. Dan yang kedua adalah anggota keluarga yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan dapat dimotivasi untuk memanfaatkan usaha kesehatan berbasis masyarakat atau program pelayanan puskesmas yang ada. Keluarga juga dapat dimotivasi untuk memperbaiki kondisi kesehatan, lingkungan, dan faktor risiko lainnya yang selama ini mungkin merugikan kesehatan. Ya, dengan pendampingan dari kader-kader kesehatan, UKMB, UKBM ya, atau petugas personil puskesmas lainnya. Nah, apa sih tujuan dari pendekatan keluarga yang dilakukan oleh puskesmas? Yang pertama adalah meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan komprehensif, pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dasar. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimum ya SPM kabupaten atau kota dan provinsi melalui peningkatan akses dan screening kesehatan. Mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN. Mendukung tercapainya tujuan program Indonesia Sehat dalam Renstra Kementerian Kesehatan. Ya, jadi itulah jadi tujuan dari pendekatan keluarga. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pelaksanaan pendekatan keluarga yang dilakukan oleh puskesmas? Ya, tentunya Bapak Ibu semua sudah paham ya. Nanti boleh kita sharing yang sudah sering melakukan pengalaman melaksanakan pendekatan keluarga, terutama untuk Bapak Ibu yang tempat dinasnya di komunitas atau di puskesmas ya. 3 hal yang harus dikembangkan ya dalam pelaksanaan pendekatan keluarga. Ya, yang pertama adalah instrumen yang digunakan di tingkat keluarga ya. Jadi kita harus sebelum melakukan pendekatan kita harus memiliki dulu instrumen ya survei mawas diri yang kita gunakan sebagai pendekatan ke tingkat keluarga ya. Kemudian forum komunikasi yang dikembangkan untuk kontak dengan keluarga. Misal contoh kita bisa manfaatkan di sini adalah forum pasraman, pengajian ya, ibu-ibu PKK, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh agama yang bisa kita jadikan sebagai partner ya untuk mendapatkan kontak dengan keluarga. Keterlibatan tenaga dari masyarakat sebagai mitra puskesmas ya, jadi bisa dibentuk kader ya di masing-masing wilayah RT RW yang bisa dijadikan mitra atau partner sebagai puskesmas dalam melaksanakan pendekatan keluarga. Ini adalah subpokok kita yang terakhir, yaitu langkah-langkah pendekatan keluarga ya. Adapun berapa langkah yang bisa kita gunakan dalam melakukan pendekatan ke keluarga. Yang pertama adalah
pendataan kesehatan keluarga menggunakan formulir Promkesga oleh pembina keluarga dapat dibantu oleh kader kesehatan, ya. Pembuatan dan pengelolaan pangkalan data puskesmas serta pengelolaan data oleh tenaga pengelola atau data puskesmas. Analisis perumusan intervensi masalah kesehatan dan penyusunan rencana puskesmas oleh tim manajemen puskesmas. Pelaksanaan penyuluhan kesehatan melalui kunjungan rumah oleh pembina keluarga. Kemudian pelaksanaan pengorganisasian masyarakat dan pembinaan usaha kesehatan berbasis masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung oleh tenaga kesehatan puskesmas, ya. Jadi itu adalah langkah-langkah pendekatan keluarga, ya, yang bisa dilakukan oleh puskesmas dalam melakukan pendekatan ke keluarga, terutama bagi Bapak Ibu yang berada di program Prokesga, ya, melakukan pendekatan ke keluarga, ya. Baik, jadi itu materi kita untuk hari ini, ya, semoga bisa dipahami. Dan saya rasa tidak sulit untuk memahami karena ini sangat dekat dengan Bapak Ibu semua, terutama Bapak Ibu yang kerja di puskesmas. Ya, untuk selanjutnya silakan bagi Bapak Ibu yang punya pengalaman, punya beberapa referensi terkait materi kita hari ini, silakan share dan kita bisa diskusikan di grup kelas, ya, atau di WA grup mata kuliah keperawatan keluarga. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.